Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak yang tidak sempat mengikuti Jimmy tadi, boleh mendengarkan penjelasan dari rekaman Bu Mira ini. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan biang lala berikut ini. Ini ada biang lala berbentuk lingkaran, kemudian ada porosnya di tengah, kemudian di pinggirannya ini adalah bentuk lengkung dari lingkaran. Jadi ini adalah bentuk lingkaran. Sehari-hari kalian bisa menemukan benda yang berbentuk lingkaran, baik itu dari roda mobil, roda motor, roda sepeda, atau yang ada di dalam rumah, ada jam, bentuk wajan, dan lain-lain. Nah, kita mengetahui pengertian dari lingkaran terlebih dahulu ya. Lingkaran merupakan titik-titik pada bidang datar yang selalu berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, titik tertentu itulah yang dinamakan titik pusat lingkaran. Nah, tadi poros dari biang lala itu merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian jarak antara titik pusat lingkaran dengan lingkaran dinamakan jari-jari lingkaran. Jadi antara titik pusat dan lingkaran dinamakan jari-jari lingkaran. Nah, suatu bidang yang dibatasi oleh lingkaran dinamakan bidang lingkaran. Jadi yang dinamakan bidang lingkaran itu adalah bidang yang di dalam lingkaran. Jadi bentuk dua dimensi ya, yang namanya bangun datar atau dua dimensi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini, ini adalah bidang lingkaran. Yang di dalam lingkaran ini adalah bidang lingkaran. Kemudian jari-jarinya ini adalah ada jari-jari OB, OA, OC, dan OD. Kemudian diameternya mana? Diameternya adalah BD. Jari-jari dilambangkan dengan R. Sedangkan diameter dilambangkan dengan D. Nah, setengahnya diameter ini adalah jari-jari. Dari sini titik pusat ke lingkaran ini adalah jari-jari. Titik pusat ke lingkaran, titik pusat ke lingkaran. Nah, kita bisa lihat di sini juga ya, titik pusat ke lingkaran ini adalah jari-jari, titik pusat ke lingkaran adalah jari-jari, sementara BD ini adalah diameter. Kita lanjut, sifat-sifat lingkaran. Sifat-sifat lingkaran terbagi atas 4. Hanya memiliki satu sisi, jadi sisinya yang berbentuk lengkung ini adalah sisi lingkaran. Kemudian tidak memiliki titik sudut, jadi di sisi lingkaran tidak ada yang namanya sudut. Kemudian memiliki simetri lipat tidak terbatas. Jika kita lipat, ini tidak akan tidak terbatas ya, bisa banyak garis untuk melipat. Kemudian memiliki simetri putar tidak terbatas. Kita putar berapa derajat pun ini bentuknya tetap membentuk lingkaran. Nah, kemudian kita perhatikan lingkaran T ini. Jadi kalau nama lingkaran itu kita sesuaikan dengan nama titik pusatnya. Jadi ini adalah lingkaran T. Nah, lingkaran T ini titik pusatnya adalah titik T. Nah, ini titik pusatnya. Kemudian panjang jari-jarinya. Nah, panjang jari-jarinya berapa? Nah, kita lihat di sini panjang jari-jarinya dari titik pusat ke lingkaran 1,5 cm. Jadi panjang jari-jarinya adalah 1,5 cm. Kemudian panjang diameternya. Panjang diameternya tentunya kita tarik garis lurus ke sisi lingkaran yang satunya, sehingga membentuk garis lurus dari sisi lingkaran satu ke sisi lingkaran lainnya. Diameternya tentunya adalah 2 kali panjang jari-jari. 2 kali 1,5 adalah 3 cm. Nah,
Tadi kita sudah mengenal tentang jari-jari dan diameter. Sekarang kita mengenal tentang busur dan tali busur lingkaran. Yang mana dinamakan busur? Busur lingkaran adalah suatu garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan tidak menghubungkan dua titik sembarang di lingkaran tersebut. Ini ya. Jadi busur lingkaran yang di luar ini, garis lengkungnya. Nah, lambang dari busur lingkaran adalah AB. Lambangnya ada lengkung di atasnya. Jadi kalau disebutkan busur AB berarti busur AB ada garis lengkung di atas. Ini adalah simbolnya. Nah, busur lingkaran ada busur lingkaran yang kecil, ada busur lingkaran yang besar. Nah, ini busur lingkaran yang besar. Tapi kalau dalam soal tidak disebutkan yang diminta adalah busur lingkaran kecil atau busur lingkaran besar, berarti yang dimaksudkan adalah busur lingkaran kecil. Misalnya sebutkan busur lingkaran dalam lingkaran ini. Kita sebutkan saja busur lingkaran yang kecil. Nah, kemudian tali busur. Tali busurnya adalah suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Ini tali busurnya ini, yang lurus ya, AB. Jadi simbolnya AB, tidak ada lengkung di atasnya seperti ini. Jadi tali busurnya adalah tali busur AB. Oke, kita lanjut. Tembereng dan juring. Tadi kita sudah mengenal tentang jari-jari, diameter, busur, dan tali busur. Sekarang kita akan mengenal tentang tembereng dan juring. Maaf, bukan jaring-jaring. Tembereng dan juring. Nah, kita lihat di sini ada lingkaran P. Di sini ada yang daerah berwarna kuning. Daerah berwarna kuning ini dinamakan adalah tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Ini ada tali busur QR dan busur QR. Nah, ini adalah tembereng. Kemudian yang mana yang namanya juring? Juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur antara dua jari-jari lingkaran tersebut. Jadi dua jari-jari ini dan busur antara dua jari-jari ini. Nah, daerah ini dinamakan juring. Jadi kalau ada seperti potongan pizza itu adalah berbentuk juring. Baik itu membentuk sudut siku-siku, sudut lancip maupun sudut tumpul, itu adalah juring. Nah, ini bagian ini adalah juring. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar ini yang berwarna hijau. Bidang yang berwarna hijau ini dinamakan juring. Bidang yang berwarna orange ini dinamakan tembereng. Kemudian OA, OB, dan OC ini adalah jari-jari. AB adalah diameter. Jadi di sini bisa kita lihat, oh diameter itu adalah jari-jari ditambah jari-jari. Kalau mencari diameternya adalah 1/2 dari 2 kali jari-jari. Kalau mencari diameternya ya, 2 kali jari-jari. Kalau mencari jari-jarinya berarti diameter dibagi 2 atau 1/2 kali diameter. Kemudian yang mana busurnya? Busurnya adalah ini, AC. Ini busur AC. Nah, busur AC ini tentunya yang diberi lambang lengkung di atasnya. Jadi jangan lupa diberikan lambang lengkung di atas tulisan AC. Ini menandakan busur AC. Karena ini yang akan membedakan antara busur dan tali busur. Kalau tali busur kita tulis saja AC. Kalau dituliskan AC berarti yang dimaksud adalah tali busurnya yang lurus ini AC. Yang lurus ini adalah tali busurnya, yang lengkung adalah busur.
Kemudian di buku kalian tidak ada yang dinamakan apotema, tapi karena di soal UN dan tryout yang 2 tahun kemarin ada apotema, maka ini dikenalkan saja. Apotema itu yang mana? Apotema itu adalah garis tegak lurus pada tali busur yang mengarah ke pusat lingkaran. Ini. Jadi OD ini adalah apotemanya. Oke, agar lebih jelas, kita berikan satu contoh soal pada latihan soal 4.1 halaman 85. Soal nomor 1. Nah, di sini ada lingkaran A. Lingkaran A. Dari gambar di samping, tentukan hal-hal berikut titik pusatnya. Yang ditanyakan adalah titik pusat. Jadi kita tuliskan titik pusatnya adalah A. Nah, kemudian jari-jari, yang ditanyakan jari-jari. Kita sebutkan semua jari-jarinya yang ada di sini. Yang mana jari-jarinya? Ada AF, ada AE, dan ada AD. Nah, kita tulis seperti ini, AE, AF, dan AD. Kemudian diameter. Yang mana diameternya di sini? Diameternya adalah FD. Kita tuliskan, atau DF. Sama saja ya, FD atau DF. Ini adalah diameternya. Kemudian busur. Busur jangan lupa simbolnya tadi ya, simbol busur yaitu garis lengkung di atasnya. Jadi kita tulis FC, kemudian ada garis lengkung di atasnya. Busur CF atau FC. Kemudian tali busur. Tali busurnya kita tulis saja CF. Nah, seperti ini. Kemudian tembereng. Nah, tembereng kita tulisnya lebih panjang penjelasannya, dijabarkan penjelasannya ya. Temberengnya yaitu daerah yang dibatasi oleh tali busur FC dan busur CF. Jadi maaf, ini busur CF dan tali busur CF dan busur CF, atau terbalik nggak apa-apa ya. Nah, kemudian juring. Nah, juring ini ada juring yang ada bidang ADE. ADE ini adalah juringnya. Dan ada juga juring yang tumpul, EAF. Nah, bidang, kalau ditanyakan juring berarti bidang ADE dan EAF. Ini Bu Mira tidak tuliskan EAF-nya, tapi bisa kalian tuliskan nanti ya. Selanjutnya, contoh soal HOTS halaman 88 dan 90. Contoh soalnya nomor 1 bagian A. Sebuah pipa memiliki diameter dalam 12 cm. Apabila ketebalan pipa adalah 5 mm, maka diameter luar pipa adalah titik-titik centimeter. Nah, kalau kita gambarkan pipanya seperti ini. Diameter dalamnya adalah diameter antara sisi lengkung yang bagian dalam ke sisi lengkung bagian dalam yang lainnya, yang melewati titik pusat ya. Ini diameternya. Berarti dari lengkung dalam ini sampai lengkung dalam yang satunya ini adalah 12 cm. Ketebalan pipanya adalah yang ini, 5 mm. Jadi dari garis lengkung yang dalam ke garis lengkung luar ini 5 mm. Nah, kalau kita tuliskan diameter dalam adalah 12 cm, kemudian ketebalannya 5 mm. Kita jadikan cm karena yang ditanyakan adalah cm. 5 mm sama dengan 0,5 cm. Nah, diameter luarnya sudah bisa kita hitung. Diameter dalam ditambah 2 kali ketebalan dari pipa. Kenapa harus 2 kali? Karena ada ketebalan yang sebelah kanan, ada ketebalan yang sebelah kiri. Ada 2 ketebalan yang dilewati. Jadi 2 kali ketebalan pipa.
Diameter dalamnya adalah 12 ditambah 2 kali 0,5. 2 kali 0,5 adalah 1, jadi 12 ditambah 1 hasilnya adalah 13 cm. Jadi diameter luar pipa tersebut adalah 13 cm. Kemudian nomor 2 bagian B. Pada gambar di samping diketahui luas juring AOB adalah 346,5 cm kuadrat. Diameter lingkaran O adalah 21 cm. Diameternya ini adalah 21 cm. Berapakah luas tembereng AB? Nah, kita tuliskan yang diketahui adalah luas juring AOB sama dengan 346,5 cm kuadrat. Kemudian jari-jarinya kita cari. Jari-jarinya adalah 1/2 diameter. 1/2 kali 21 sama dengan 10,5 cm. Luas segitiga AOB, kita cari luas segitiga AOB. Luasnya ini, rumus luas adalah 1/2 alas kali tinggi. Alas segitiga ini adalah yang ini, yang tegak lurus ya, alasnya tegak lurus. Nah, alasnya adalah jari-jari yang satunya, kemudian tingginya juga jari-jari yang OB. Nah, jadi luas segitiga AOB sama dengan 1/2 kali 10,5 kali 10,5. Hasilnya adalah 55,125 cm kuadrat. Nah, kita cari luas tembereng. Tembereng karena hanya bagian kecil ini, jadi kita kurangi luas juring dikurang luas segitiga AOB. Nah, hasilnya adalah luas tembereng. Nah, luas juringnya berapa? 346,5 cm. Kemudian luas segitiga AOB 55,125. Jadi 346,5 dikurangi 55,125. Hasilnya adalah 291,375 cm kuadrat. Jadi luas tembereng AB adalah 291,375 cm kuadrat. Nah, insya Allah dengan penjelasan ini kalian bisa memahami bagaimana tentang lingkaran dan bagian-bagian lingkaran sampai pada pengaplikasian mencari diameter dan tembereng ataupun juring dari lingkaran. Sekarang silakan kalian mengerjakan tugas math latihan soal 4.1 halaman 85 sampai 86 nomor 2 dan 3. Soal HOTS halaman 88 sampai 89 bagian A nomor 2 dan 3, bagian B nomor 1. Kemudian uji kompetensinya halaman 92 sampai 93 yang dikerjakan bagian B saja, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.